Kalau kamu pengen sukses jadi YouTuber, jangan upload video asal-asalan. Karena banyak YouTuber pemula yang sering upload, tapi views video mereka nggak pernah naik-naik, dan akhirnya malah nge-stuck. Dan kali ini admin bakal membahas cara admin sendiri untuk dapetin ribuan views dari video-video yang udah admin upload. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk bisa ngedapetin banyak views, banyak YouTuber pemula yang sering upload video ngasal dengan harapan video mereka juga bisa ngeraih ribuan atau bahkan ratusan ribu views. Dan masalahnya, algoritma YouTube ngerekomendasin video bukan dilihat dari seberapa kalian konsisten upload, tapi dari seberapa menariknya konten yang kalian buat. Dan itulah kenapa ada channel YouTube yang subscribernya sampai jutaan, tapi views yang didapetin cuman sampai ribuan doang. Dan untuk solusi buat ngatasinnya, kali ini admin bakal bahas cara menarik perhatian penonton dengan judul, thumbnail, dan juga hook. Untuk ngebuat judul sama thumbnail yang menarik, kalian tuh harus tahu tentang 5 prinsip dasarnya. Yang pertama, bikin judul sama thumbnail yang simple. Untuk membuat judul maupun thumbnail, kalian gak perlu nambahin banyak ilustrasi gambar ataupun teks. Karena ada juga beberapa channel YouTube yang desain thumbnailnya kelihatan simpel-simpel aja, tapi views yang didapetin sampai ribuan. Ya tentu karena penonton gak menilai seberapa bagus dari desain thumbnailnya, tapi dari seberapa thumbnailnya bikin penonton jadi tertarik dan bikin penasaran. Dan selain simple, informasi yang disampaikan pada judul maupun thumbnail juga harus jelas. Baik secara kejelasan desain thumbnailnya maupun dari seberapa jelas informasi apa yang pengen disampaikan. Kemudian, pas kita ngebuat judul ataupun thumbnail, kita harus benar-benar tahu siapa aja target audiens yang bakal nonton video kita. Biar apa? Ya tentu biar kita bisa ngebuat judul sama thumbnail yang cocok bagi target audiens. Misal, di sini ada dua video YouTube dari channel YouTube Dazzle dan juga Last Minute Creator. Kalau kita perhatiin, ya kedua videonya itu sama-sama ngebahas tentang MrBeast. Namun, ada perbedaan pada target audiens dari masing-masing videonya. Video yang diupload Last Minute Creator ditujukan untuk target audiens YouTuber pemula yang pengen belajar YouTube. Sementara video yang Dazzle upload ditujukan untuk orang yang suka nontonin video MrBeast ataupun orang yang memang ngefans sama MrBeast. Ya intinya, sebelum ngebuat judul sama thumbnail, ketahuin dan tentuin dulu target audiensnya. Dengan begitu, video yang kita buat tentu bakal diklik sama audiens yang tepat. Karena mau seberapa menariknya judul sama thumbnail, kalau misalkan video kita direkomendasiin ke audiens yang gak cocok, kemungkinan besarnya ya tentu orang gak bakal ngeklik videonya. Terus yang gak kalah pentingnya juga, suatu judul serta thumbnail harus bisa ngebuat orang atau audiens yang ngeliat bakal jadi percaya untuk ngeklik videonya. Dan untuk caranya, kalian bisa bangun rasa kepercayaan audiens dengan tunjukin suatu hal kayak bukti ataupun hal apapun yang bisa bikin orang jadi percaya. Misalnya, kalian pengen buat video yang ngebahas cara ningkatin viewers YouTube. Dan untuk ningkatin rasa kepercayaan orang-orang biar jadi tertarik nonton videonya, coba tunjukin suatu bukti kalau kalian juga berhasil ningkatin viewers pada channel YouTube kalian sendiri. Sehingga orang pun jadi percaya kalau cara yang bakal kamu bahas memang benar-benar terbukti ampuh. Dan setelah ngebuat audiens jadi percaya, jangan lupain juga untuk ngebikin audiens jadi penasaran dengan ngelakuin satu cara yang disebut curiosity gap. Apa itu curiosity gap? Ya singkatnya, curiosity gap adalah suatu celah antara informasi yang penonton tahu dengan apa yang belum penonton tahu. Dan kalau misalkan kita balik ke contoh yang tadi, yaitu video yang berjudul cara ningkatin viewers YouTube, informasi yang penonton tahu adalah kalian bisa berhasil ningkatin viewers dengan cara yang kalian lakuin. Tapi penonton tentunya belum tahu tentang cara apa aja yang kalian lakuin.
Dan setelah ada penonton yang ngeklik video kalian, disitulah kalian harus ngebuat penonton untuk nontonin videonya sampai habis. Karena latensi penonton atau rata-rata dari seberapa lama penonton menonton suatu video tentu bakal berpengaruh pada algoritma YouTube yang merekomendasiin videonya. Kalau misalkan dari 10 detik awal videonya diputar, penonton aja udah pada kabur atau ninggalin videonya, ya otomatis algoritma YouTube bakal lebih sedikit ngerekomendasiin videonya. Pada dasarnya, algoritma YouTube ngerekomendasiin video lewat dua faktor. Yang pertama adalah rasio klik tayang atau CTR, dan yang kedua adalah latensi penonton. Untuk ningkatin rasio klik tayang, kita harus ngebuat judul maupun thumbnail yang menarik. Sedangkan untuk latensi penonton itu bisa ditingkatin dengan ngebuat hook yang menarik. Dan dalam ngebuat hook, ada beberapa hal yang harus dipelajarin, kayak cara atau metode ngebuat hook, prinsip-prinsip dasar dalam hook, bahkan sampai kesalahan-kesalahan dalam ngebuat hook. Jadi ya, mungkin langsung aja kita bahas dari cara ngebuat hook. Well, berdasarkan beberapa video-video YouTube yang udah saya tontonin, sebetulnya ada 4 cara untuk ngebuat hook. Caranya dengan ngebuat pertanyaan, pernyataan, cerita, ataupun suatu fakta yang kelihatan menarik. Yang pertama, ngebuat hook dengan pertanyaan adalah cara yang paling umum dan paling sering dilakuin sama YouTuber edukasi. YouTuber edukasi kayak Kok Bisa, Neuron, maupun Dazzle memang sering ngebuat hook intro dari video mereka dengan suatu pertanyaan yang tentu ngebuat penonton jadi penasaran. Dan selain ngebuat hook pakai pertanyaan, ada juga cara untuk membuat hook dengan gunain pernyataan. Suatu pernyataan pada hook harus kedengaran kontradiktif atau berlawanan dari pendapat orang-orang pada umumnya. Sehingga hook dengan cara kayak gitu tentunya bakal terasa lebih menarik di mata banyak orang. Dan bagi kalian yang suka maupun jago dalam bercerita, mungkin metode hook dengan bercerita adalah solusi agar hook buatan kalian bukan cuma jadi menarik, tapi menjadi suatu cerita yang memorable bagi para penonton. Untuk ngelakuinnya, kalian butuh suatu skill bercerita bernama storytelling. Dalam storytelling, kalian bukan cuma sesimpel ngeceritain suatu cerita doang. Karena seorang storyteller atau pencerita harus benar-benar paham tentang bagaimana membawakan cerita yang biasa dan boring menjadi cerita yang gak biasa dan pastinya menarik. Dan sebetulnya masih banyak hal lagi yang harus dipelajarin dari skill storytelling. Jadi ya, setelah kalian nontonin video ini, kalian coba searching aja beberapa video YouTube yang ngebahas storytelling. Dan terakhir, suatu hook video tentu bisa dibuat dengan fakta menarik. Jujur aja, fakta menarik kayak hasil-hasil dari data riset bisa dibilang sebagai metode ngebuat hook yang memang efektif banget. Karena hanya dengan nyampain suatu fakta kayak berupa data dari hasil riset, orang pun bakal ngerasa percaya dan pengen nontonin videonya. Well, setelah kita ngebahas tentang cara-cara ngebuat hook, untuk selanjutnya, kita bakalan bahas 5 prinsip dasar dalam ngebuat hook. Sama kayak prinsip-prinsip dasar judul sama thumbnail, suatu hook video tentu harus dibuat dengan ngikutin prinsip-prinsip dasarnya. Dan berikut adalah prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, hook itu pastinya harus singkat. Ingat, tujuan kita dari ngebuat hook tentu untuk menarik perhatian penonton, bukan untuk yapping-yapping gak jelas yang bikin audiens malah jadi turu. Jadi hook itu sebetulnya nggak harus panjang-panjang, karena dengan durasi 30 detik aja, kalian masih bisa ngebuat hook dengan menarik. Yang kedua, selain singkat, tentu hook itu harus jelas, supaya nantinya penonton jadi paham dengan konteks dari videonya. Kemudian, yang ketiga, hook itu harus tepat sasaran. Maksudnya, suatu informasi yang kita sampaikan pada hook harus tepat sasaran penontonnya. Jadi jangan sampai kalian tuh ngomongin tentang YouTuber pemula yang pengen belajar YouTube, sementara
target audiens atau penonton dari channel kalian adalah TikToker yang suka joget-joget. Dan yang keempat, kita tentu harus ngebuat penonton jadi percaya dengan hook video kita. Ngebangun rasa kepercayaan penonton adalah salah satu hal yang paling penting. Karena kalau misalkan penontonnya aja nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan pada hooknya, tentu penonton nggak bakal pengen nontonin video kita sampai habis. Dan untuk caranya sendiri, ya sebenarnya kalian bisa lakuin beberapa metode-metode atau cara ngelakuin hook yang udah saya bahas tadi. Contohnya ya kayak kalian itu harus tunjukin kayak suatu fakta menarik ataupun suatu data riset ataupun bisa pendapat dari para ahli yang mungkin terpercaya biar orang-orang yang nontonnya tentu bakal jadi percaya dan mau nontonin videonya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, tentu hook video itu harus bikin penonton jadi penasaran, yaitu dengan nimbulin yang namanya curiosity gap, yang berarti suatu konsep antara apa yang penonton tahu dengan apa yang belum penonton tahu. Misalnya, ada video yang berjudul penyebab utama banyak YouTuber yang gagal. Informasi yang diketahui oleh penonton adalah YouTuber itu pada gagal membangun channel YouTube-nya. Tapi penonton tentunya belum tahu tentang apa aja penyebab yang bikin YouTuber pemula menjadi gagal membangun channel YouTube-nya. Intinya dengan cara tersebut, kalian itu memang harus bikin penonton jadi penasaran supaya penonton nantinya bakal pengen untuk nontonin videonya sampai habis. Dan di penghujung video kali ini, kita bakal bahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin YouTuber pemula dalam membuat hook. Menurut admin sendiri, kesalahan-kesalahan dalam membuat hook adalah salah satu materi yang penting juga sama kayak materi-materi yang udah dibahas sebelumnya. Soalnya banyak YouTuber pemula yang masih salah paham dalam membuat suatu hook. Ya padahal udah banyak guru-guru YouTube yang udah ngajarin tentang hook. Dan pada materi kali ini kita bakal bahas dua kesalahan fatal yang sering dilakuin pemula dalam membuat hook. Dan untuk kesalahan pertama, intro di awal video. Kalau kamu sering nontonin channel-channel YouTube gaming, mungkin kalian udah sering lah ngelihat animasi-animasi intro pas awal-awal videonya baru mulai. Dan bisa saya bilang, nambahin animasi pada intro video adalah salah satu alasan kenapa banyak video YouTube yang susah ngedapetin banyak views. Karena seperti yang udah admin bahas tadi pada pembahasan awal-awal tentang hook, retensi penonton adalah salah satu faktor kenapa video kita jadi sering direkomendasiin ke lebih banyak orang. Jadi, kalau misalkan retensi penontonnya itu rendah, hal tersebut tentunya bakal berdampak buruk pada jumlah rekomendasi videonya. Video yang awalnya mungkin masih banyak yang nonton, bisa jadi setelah retensi penontonnya itu menurun setelah beberapa hari, algoritma YouTube pun bakal langsung ngulangin jumlah rekomendasi videonya. Dan akhirnya videonya pun itu sulit ngedapetin banyak views lagi. Dan bisa dibilang hal itulah yang terjadi pada video-video YouTube yang masih ada animasi intro videonya. Dan seharusnya awal video itu digunain untuk menarik perhatian penonton, bukan malah dipakai untuk ngebikin animasi intro-intro video yang memang gak ada gunanya. Sehingga gimana penonton mau tertarik kalau di awal videonya aja penonton malah gak disuguhin dengan hook apapun yang menarik. Dan untuk kesalahan yang kedua, banyak basa-basi di awal video. Sebetulnya kesalahan ini memang kesalahan yang agak mirip dengan kesalahan yang pertama. Kalau pada yang pertama, gara-gara banyak YouTuber yang bikin animasi intro nggak guna, sementara di kesalahan yang kedua, banyak video YouTube yang jadi sepi penonton gara-gara banyak yapping di awal video. Kalau kalian udah lama dan sering nontonin video YouTube, mungkin kalian udah gak asing dengan ucapan banyak YouTuber kayak halo guys, kembali bersama saya Admin Fakta dan di video kali ini saya bakal ngebahas tutorial jadi YouTuber di tahun 2025. Tapi ya sebelum lanjut, kalian bisa like dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat ngebuat konten-konten selanjutnya. Dan
Kalau misalkan ada di antara kalian yang masih ngelakuin hal kayak gitu, kalian tuh harus tahu kalau hal kayak gitu tentunya nggak guna. Dan biar kalian semakin percaya, di sini saya bakal tunjukin salah satu video dari channel YouTube jauh lebih baik. Dan kalau kalian perhatiin videonya, kalian bisa lihat meskipun dia itu nggak minta-minta subscribe di awal video, videonya masih ngedapetin banyak views. Itu artinya minta-minta subscribe atau banyak capping di awal video itu memang nggak guna. Dan di awal video, dia itu langsung to the point, nyampain apa yang bakal dia bahas dengan ngebuat suatu hook dengan metode-metode yang udah admin jelasin tadi. Dan satu hal yang mungkin harus kalian tahu, tujuan dari penonton atau orang-orang menonton suatu video adalah karena mereka pengen tahu pembahasan atau isi dari videonya, bukan untuk ngendalin kalian nyeping dan minta-minta subscribe pada intro video. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya ucapin di video kali ini. Kalau misalkan ada salah, kalian bisa koleksi aja di kolom komentar. Jadi ya udah itu aja. Allahu a'lam bishawab.